Itu hari ini acara MDST ada di Desa Imigrasi Permu. Ini kami bersama dengan tenaga ahli dari PU, juga dari Sekcam, PJS, PJS Imigrasi Permu, mewakili camat juga. Mengaplikasi PMD juga. Ini peserta sudah banyak datang dari TNI, kades terpilih, tokoh masyarakat, dari dinas, ya. BPD juga ada dari perangkat yang lama, mantan kades. Nah, ini mantan kades dan prode, luar biasa beliau. Kepada bapak-bapak, ibu yang masih berada di dalam ruangan, mohon hadir di acara karena acara akan segera kita mulai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, TPK, kemudian Bapak Sekdes, mohon hadir karena acara mau kita mulai. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kepahyang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak mewakili dari PMD Kabupaten, yang terhormat Bapak mewakili dari PU Kabupaten, pendamping lokal desa yang kami hormati, TPK, BPD, unsur masyarakat, terutama bapak-bapak, ibu-ibu selaku undangan pada hari ini, diucapkan selamat datang. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini merupakan orang-orang pilihan sehingga bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, susunan acara pada hari ini musyawarah desa serah terima fisik serta musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2022 hari ini tanggal 30 Desember 2021 dimulai. Satu, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Acara kedua, menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak, Ibu dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya,
bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Kami minta kesediaan Bapak Imam Desa Imigrasi Permu untuk memandu acara doa. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur dan bertafakur kami agungkan nama-Mu. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengadakan acara ini. Terima Engkau berkahi dan ridhoi acara kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Jabar, ya Mutakabbir, jadikanlah pertemuan ini yang membuat kami aman, tentram, jauh dari balak dan dekat kepada persaudaraan persatuan. Ya Allah yang Maha Pemberi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu tetap benar dan kami dapat menjalankannya, dan tunjukilah kepada kami bahwa yang batil itu tetap batil dan kami dapat menghindarinya. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang Engkau katakan mudah. Limpahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan berikanlah kepada kami pemimpin yang merasa takut kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan hati terhadap orang-orang yang menzalimi kami, dan berikanlah kami pertolongan terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata-kata sambutan. Kata sambutan pertama mewakili dari PMD kepada Bapak Nurholis, kami persilakan dengan segala hormat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan anggota Desa Imigrasi Permu, yang kami hormati Bapak PJS, juga mewakili Camat Kepahyang yang kami hormati, juga dari Dinas PU Kabupaten Kepahyang beserta dengan rombongan. Yang kami hormati Bapak dari TNI, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan para hadirin undangan. Yang sebelah kanan saya ini juga ada dari
tenaga ahli yang berbahagia ya Pak ya? Bahagia gitu. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada acara yang luar biasa hari ini. Dan bersalawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mohon maaf ini Bapak dikasih kesempatan pertama ini ya. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan perkenalan dulu, nama saya Karmolis, saya dari Kasih Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa. Alhamdulillah Pak sudah lama, 3 minggu. Nah ini ditugaskan ke sini. Biasa saya beberapa hari ini itu memberikan narasumber menjadi pemateri untuk peningkatan kapasitas perangkat desa. Jadi dari berbagai macam itu. Jadi banyak pertanyaan yang agak-agak mungkin saya perlu belajar. Kemudian saya diutus ke sini dalam rangka untuk menghadiri acara kita yaitu Musyawarah Desa Serah Terima atau MDST, kegiatan fisik ya Pak, kegiatan fisik dan Musyawarah Pembangunan Desa atau Musrengbangdes tahun anggaran 2022 ya. Bapak Ibu sekalian, dulu ini namanya bukan MDST ya Pak ya. Kalau dulu namanya kalau tidak salah apa Pak? PPHP ya, PPHP. Nah sekarang MDST. Pada intinya saya mewakili dari Dinas PMD itu tugasnya adalah melihat kecocokan dari segi pelaksanaan administrasi dan lain-lain. Kalau fisik itu tentu nanti dari Dinas PU yang akan melihat. Bapak Ibu sekalian, bagi kami dari Dinas PMD, acara seperti ini luar biasa juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, terus juga dari PJS Kades, bahkan yang lebih luar biasanya Kades Lama juga hadir. Kadang begini Pak, Kades Lama ini nggak mau hadir Pak, nggak di sini, di tempat lain. Justru menjelang mau akhir tahun ini mulai bergelut Kades Lama dengan Kades baru ini. Alhamdulillah kita imigrasi Permu ini aman, damai, tentram. Ya PJS-nya dulu, wah ini luar biasa. Kasih tepuk tangan dengan PJS. PJS. Ya, jadi akur. Ini bisa-bisalah kita berlegowo kalau bahasa Jawanya, legowo dalam menerima kekalahan dan kemenangan. Yang menang harus merangkul yang kalah harus menerima yang menang. Walaupun beliau ini nggak mencalon, Pak ya, tapi saya yakin keluarga dan lain beliau yang ikut melegowokan. Ya, ini. Kalau ikut menang kan tim sukses mulu. Ya, kan? Bapak Ibu sekalian, MDST ini harapan kita bagaimana masyarakat ikut mengetahui apa yang dibangun oleh pemerintahan desa. Ya, tidak kerumuk-kerumuk kalau bahasa kami itu. Kerumuk-kerumuk ujung-ujung jadi. Nah, terus ditengok mana itunya lah, mulai bingung. Tapi kalau terbuka seperti ini melalui musyawarah. Kenapa itu dibikin musyawarah seperti ini? Agar masyarakat tahu apa yang dibangun dan layak tidak untuk diterima. Tapi insya Allah lah kalau di imigrasi Permu ini layak Pak ya. Iya, dari segi anggaran, dari perencanaan, pelaksanaan fisik, saya kira sudah diperiksa Pak ya, sehingga sudah ada serah terima. Ini kan mau diserah terimakan nanti ke masyarakat ya, BPD. Nah, jadi ini akan diserimakan ke masyarakat nanti. Ketika diserah terimakan ke masyarakat, otomatis apa? Kelayakan untuk dimanfaatkan. Ya, tidak asal terima, mentang-mentang sudah selesai, asal-asal terima, begitu ada masalah, bingung gitu. Ya. Jadi seluruh pengerjaan yang terkait dengan kegiatan fisik, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaannya juga harus dilakukan. Tidak cuma selesai melaksanakan baik, tapi pemeliharaannya juga tidak dilakukan. Pemeliharaan harus dilakukan. Siapa memeliharakan? Ini kan sudah diserahkan ke masyarakat. Yang memeliharakan siapa? Samo-samo, Pak. Samo-samo, jangan ndak makai baik. Yo, giliran ndak perbaiki ndak galak. Banyak nih Pak, tidak di sini dak. Mungkin tempat lain. Ya.
Kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan, kami punya checklist kalau dari PMD. Checklist itu bukan dalam rangka untuk mempersulit, tapi checklist itu untuk memastikan apakah proses pelaksanaan kegiatan fisik itu berjalan dengan benar atau tidak. Supaya apa? Supaya tidak kejadian. Lado nih kawan kita nih, sekdes ke kadesnya olah sekolah. Itu yang kita hindari. Dari mana caranya? Dihindari dari awal. Apa yang harus dilakukan pertama dulu? Mungkin PU ini pengalaman, tapi saya cerita dikit. Yang harus dilakukan adalah penyiapan administrasinya harus baik dan benar dulu. Antara perencanaan dengan pelaksanaannya harus sama. Perencanaannya ke kiri, pelaksanaan ke kanan. Nah, bisa disalah, weh, ini dana-dana kita, ini kan BPDS. Dana-dana desa, kendala-kendala kita, udah bisa. Makanya perangkat desa itu dibantu oleh TPK. TPK ini pelaksanaannya supaya tidak kerumu-kerumu. Jadi ada tugasnya dewe. Nah, jadi oleh karena itu harapan kami dari checklist nanti yang diserahkan oleh PMD itu mulai dari ya saya baca ya. Siapa TPK-nya, ketuanya, siapa? Terus ketua musyawarah desa ini, serah terima desa ini siapa? Kemudian surat permohonan musyawarah desa sudah diterima apa belum? Jadi ada surat permohonannya. Kemudian opnam, jadi konsultannya. Terus kerangka berita acara serah terima dari TPK ke Kades harus ada. Jadi ini perlu kami cek list. Berita acara dari Kades ke masyarakat harus disiapkan. Untuk apa? Bukan dalam rangka untuk mempersulit, untuk mengamankan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kawan-kawan yang melaksanakan fisik ini kelak tersulit, jadi masalah, Bapak Ibu yang menikmati bertepuk tangan, tidak boleh. Jadi itu tugas kami dari PMD. Pada dasarnya yang harus dilakukan itu adalah penyiapan administratifnya juga harus betul, pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana, pelaksanaannya juga harus tepat waktu, pemeliharaannya harus dilakukan. Saya paham bahwa dana ini adalah dana negara milik kita bersama. Paham kan? Oleh karena itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab pada pelaksana kegiatan baik dalam rangka pemeliharaan. Tanggung jawab kita bersama. Ini dana DD yang bersumber dari negara ini milik kita sama-sama. Cuman pelaksananya baik, bukan kita tidak bisa kita laksanakan sama-sama gitu. Ya, jadi harus ada penanggung jawabnya. Itu kemudian yang lain bahwa ini melebar dikit apa-apa ya Pak ya? Ya karena dikasih ming, kadang-kadang biduannya susah nak berhenti. Jadi karena ini terkait dengan pemilihan Pak Kades terpilih sudah ada. Nah, saya di briefing ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pembinaan administrasi desa. Bapak Kades terpilih, habis ini segeralah Pak ya, Pak BPD untuk memerintahkan serah terima Pak. Serah terima antara PJS ke Kades yang baru terpilih. Nah setelah itu Kades baru terpilih itu segeralah melakukan penyusunan RPJMD. RPJMD itu maksimal 3 bulan setelah dilantik. Ya, itu untuk rencana kerja selama 6 tahun. Turunan dari RPJMD itu, RPJS itu ada namanya RKP, Pak. RKP itu rencana kegiatannya, anggarannya belum ada. Rencana kegiatan apa yang harus dilakukan. Anggarannya di mana? Maka ada di APBDes. Tapi seluruhnya melalui musyawarah. Siapa yang menyiapkan itu? Sekdes dibantu dengan Kaur Perencanaan dan Keuangan. Mana ada Kaur Perencanaan di sini? Ada. Perencanaan keuangan ada. Nah itu tugas kamu. Jangan nyuruh Sekdes baik. Sekdes itu dibantu oleh Kaur. Ini banyakan, yo Kaur membantu Sekdes. Ini dari sini Pak, tempat lain. Nah setelah itu, makanya nanti Kades terpilih itu banyak pertanyaan yang harus dilakukan, yang harus diberikan ke kami Pak. Apakah bisa Kades terpilih ini memecat atau mengganti perangkat? Bisa tidak? Ada yang bisa, tidak bisa. Saya tanya dulu, gunanya perangkat desa itu untuk apa? Membantu kepala desa. Siapa yang mengangkat?
kepala desa. Perangkat desa itu ada sekdes, di bawah sekdes ada kaur urusan administrasi, ada TU, keuangan dan perencanaan, di bawahnya pelaksana teknis, ada kasih, ada kasih pelayanan, pemerintahan, kesejahteraan, di bawahnya ada kadus, ada lembaga desa. Dan namanya diangkat dan mengangkatnya oleh kades, maka dia bisa diberhentikan oleh kades dan ya kades. Tapi ya, ada aturan. Ini jadi polemik nih Pak, di tempat lain, belum di sini, tidak di sini, belum maksudnya. Ya di tempat lain. Ini mohon maaf, tidak apa-apa saya terangkan ya Pak ya. Ya tidak apa-apa ya. Kewenangan desa. Ada perpres stunting namanya. Ini luar biasa. Ini stunting karena Indonesia ini adalah penduduk paling banyak, booming tahun 2030. Tapi kalau tidak benar pengelolaannya, ini akan menjadi beban negara. Pertumbuhan tidak normal, sekolahnya rendah, tidak punya kreativitas. Tahun 2020 nanti seharusnya Indonesia adalah negara yang paling berbahagia kalau ini masalah ini tuntas, artinya pendidikan yang bagus, punya keterampilan, menguasai teknologi, itu hanya kira-kira. Yang ketiga adalah tentang mitigasi bencana alam non alam. Ya, apa bentuknya? BLT itu adalah bencana non alam. Maka untuk kegiatan 8% ada lagi misalnya BLT tetap. Keluar terbaru ada peraturan Presiden nomor 104 tentang Indonesia. Pasal 5 dan ayat 4 mengatakan bahwa dana desa itu 40% untuk jaringan pengaman sosial, 20% untuk ketahanan pangan, dan sisanya 8% adalah untuk yang COVID, dan ada 32% ada direncanakan itu desa. Nah ini nanti prosesnya adalah mulai dari sudah dilantik paling lambat 3 bulan kades terpilih harus menyusun dokumen RPJMdes yang merupakan implementasi visi misi Pak Kades 6 tahun. Saya minta dilibatkan semua prosesnya, adalah penggalian gagasannya, penggas, mulai dari kelompok, mulai dari dusun, desa, nanti dusun. 6 tahun itu akan muncul menjadi dokumen RPJMdes. Turunannya per tahun nanti dengan RKP sesuai dengan penggunaan dana desa seperti apa. Jadi itu saja pesan kami, libatkan semua elemen yang ada di desa. Bapak Ibu sekalian, Pak Kades sudah terpilih berdiri di atas semua golongan masyarakat, bukan berdiri di atas dengan tim sukses. Tapi ini syukurlah di sini Pak, elegan, nanti Pak Kades lama elegan, nanti menerima sebagaimana. Kami jarang menemui Pak, yang lama tidak pernah hadir lagi itu. Urusan saya sudah selesai katanya, itu seperti itu. Bersyukurlah artinya masyarakat Peremu mempunyai pemimpin yang elegan, yang terpilih juga merangkul semua elemennya. PJS juga bisa merangkul. Pak Babinsa, Babinkap Dimas adalah mitra kita, sehingga membawa desa imigrasi Peremu ini ke depan menjadi desa yang sejahtera. Mudah-mudahan nanti bisa swasembada pangan, swasembada misalnya kebutuhan pendidikan ada di kita. Jadikan kesempatan dana desa ini, desa menjadi desa mandiri Pak, punya potensi dikembangkan, supaya nanti karena beban paling berat para desa itulah bagaimana dana desa itu, desa punya pendapatan asli desa, itu yang paling berat. Karena belum muncul sekarang itu, dari dana desa 6 tahun itu 1-2 desa yang bisa munculkan potensi menjadi kembang. Itu saja pesan dari kami, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kata sambutan dari pejabat sementara desa sekaligus mewakili dari Camat Kepahyang dan sekalian membuka acara pada hari ini. Pada Bapak Erwanda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jami'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PMD yang hal ini diwakili oleh Bapak Makalis. Yang kami hormati dari PU, yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang terpilih. Sekali lagi Pak, selamat menjadi Kepala Desa yang terpilih. Yang kami hormati Bapak Tenaga Ahli dari Kabupaten. Yang kami hormati Bapak
yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Bapak mantan Kepala Desa yang selalu mendampingi kami. Beliau sangat komitmen dengan kata-kata beliau. Setiap ada acara sampai hari ini tetap beliau hadir. Nah ini, jadi terus yang kami hormati Bapak Babinsa, Babin Kantimas, yang kami hormati PD, PLD, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Ya, beserta anggota, yang kami hormati tokoh masyarakat cerdik pandai, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju kantor desa ini dalam acara musyawarah desa serah terima fisik sekaligus musyawarah membangun desa untuk tahun 2022. Kedua kalinya selawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semakin banyak kita berselawat kepada beliau, semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian saya hormati. Ini saya ada 3 yang mewakili. Yang pertama mewakili Pak Camat, yang kedua mewakili Kasih PMD, dan saya sendiri jadi PJS. Nah, jadi saya jelaskan dulu tuh satu persatu. Pak Camat tidak bisa hadir karena beliau ada acara di Hotel Mutiara dalam acara tentang batas hutan Konak. Nah, jadi wilayah beliau. Nah, kemudian Kasih PMD juga tidak bisa hadir karena di bersamaan juga di Desa Pelangkian juga BDST juga. Nah itu, jadi kita, jadi ada 3 yang saya wakili. Jadi saya sebagai kepala desa dulu, mewakili kepala desa dulu. Nah, jadi selama tahun 2021 ini Pak, ada 3 titik yang kami bangun. Ada di Dusun 1. Dusun 1 itu ada persiapan jalan, persiapan beton, pelapis tebing, drainase, kemudian perbaikan drainase. Kemudian di Dusun 2 itu ada buka jalan ditambah plat dekat. Yang di Dusun 3 itu buka jalan juga, pelapis tebing dan drainase. Nah, jadi mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Sekretaris, saya lebih jelasnya nanti. Nah, ketiga titik ini sudah kita laksanakan dan sudah opnam sudah kan Pak? Nah, sudah kemarin. Nah, kemudian juga ada penambahan dan juga pernah ada pengalian ya dari Dusun 1. Nah, Dusun 1 itu Pak Kornolis sesuai dengan yang disampaikan Pak Kornolis tadi, dan juga tidak serta-merta saya langsung memindahkan, karena itu juga kami melalui musyawarah. Kami undang tokoh masyarakat, ketua BPD yang undang seluruh perangkat dan juga perwakilan dari dusun itu. Jadi disepakati untuk dipindahkan karena ada permasalahan waktu itu. Karena ada salah satu masyarakat kita belum bisa mengimpakkan tanahnya. Nah, jadi kita tetap dilaksanakan tapi masih di Dusun 1 itu. Kemudian juga saya sangat terima kasih sekali kepada Pak Kornolis. Tadi saya di tahun 2017 Pak, 2018 Pak, sudah mencak-mencak sebenarnya kepada Dinas PMD waktu itu. Mohon bantuan untuk peningkatan kapasitas kinerja dari perangkat desa, karena kita tahu betul Pak, karena saya waktu itu Kasih PMD. Benar kata Bapak, apa yang saya tanyakan dengan Kasih nanti ini tidak tahu apa kerjanya, apa yang akan dikerjakan. Mereka bukan tidak mau kerja Pak, tapi mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Saya sudah pernah minta tolong buat sosialisasi atau
peningkatan kapasitas kinerja dari perangkat desa. Karena tidak bisa Pak, tidak bisa memakai dana ADD. Boleh dana ADD, dana ADD kita minim. Nah, jadi alhamdulillah Pak. Jadi tahun sekarang yang baru terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan nanti perangkat kita sudah tahu apa yang dikerjakan. Kalau dulu yang tahu saya, kalau mau gajian seharusnya jam 10, jam 8 dia datang ya. Nah, begitu pekerjaan ngilang. Tapi bukan di desa ini Pak, bukan di desa ini Pak. Karena saya tahu persis kenapa saya mau jadi PJS di sini. Karena saya tahu persis. Ah itu administrasinya lengkap. Nah, itu. Ini banyak di desa-desa lain tidak tahu apa yang dikerjakan. Bukan mereka tidak mau kerja, karena apa yang dikerjakan tidak tahu. Jadi dengan adanya nanti sosialisasi, mudah-mudahan mereka lebih bisa lagi bekerja. Kemudian untuk Musrenbang Des ini Pak, ya RKP itu sudah kami laksanakan dulu di bulan Oktober. Nah di bulan Oktober ya, kita melaksanakan RKP Des. Nah sekarang jadi tinggal lagi kita untuk di tahun 2022 Musrenbang ini untuk tinggal dibacakan aja lagi nanti. Nah kemudian saya rasa tidak perlu banyak yang saya sampaikan untuk sebagai kepala desa, karena yang kita sudah siang. Nah, jadi saya ini sekarang mewakili Pak Camat. Nah, jadi Pak Camat berubah lagi. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalian yang saya hormati, saya mewakili Pak Camat. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Kades yang terpilih selamat melaksanakan tugas, mudah-mudahan amanah. Semoga desa imigrasi Promo ini lebih maju, mandiri, dan berdaya saing sesuai dengan program Bupati kita. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan masalah memecat, dan juga sebelumnya juga sudah saya sampaikan, karena kita ini ya saya terus terang Pak, saya di sini saya selaku Kades, saya tidak mengatakan mereka ini bawahan atau anak buah, tapi mereka adalah saudara saya. Jadi cara saya ya tidak seperti antara bawahan, tapi saya pendekatan secara kekeluargaan. Nah, sampai sekarang saya nggak pernah manggil apa namanya bendahara itu Bu bendahara, ada pasti tetap TT itulah, karena dari dulu lah terbiasa di ini. Jadi beliau juga senior, termasuk saudara kita Pak Sekretaris Desa, termasuk Bapak saya, karena Pak mantan desa ini di ujungnya itu ada Kasim. Nah, Kasim itu bapak saya Pak. Nah jadi itu dia orang tua saya. Jadi sampai sekarang ada acara beliau tetap hadir. Nah jadi itu yang saya, jadi ada beban moral juga saya di sini. Jadi ada kekuatan saya di sini. Nah, itu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah desa serah terima fisik dan musyawarah Musrenbang Des tahun 2022 resmi saya buka. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian saya hormati, mungkin di dalam saya menyampaikan kata sambutan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mari kita sama-sama mohon keampunan. Juga kami perlu sampaikan juga ke Pak Nurkolis, kenapa belum kami serah terima jabatan, dan juga karena kita belum serah terima ini, jadi beban saya Pak. Jadi nanti rencana kami tanggal 3 Januari kami akan serah terima jabatan. Jadi biar Pak Kades ini dia mulai dari awal nih. Nah, jadi tidak membebani ke bawah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, acara inti
Musrenbang Des tahun anggaran 2022. A. Pembacaan matrik dan daftar usulan atau DURKP. Kepada Bapak Sarjoni, silakan dengan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kecamatan Kepahyang atau Pak Camat atau yang mewakilinya yang saya hormati, dari Dinas PMD yang saya hormati, kemudian dari P3MD dan pendamping desa dan tenaga ahli yang berkenan hadir pada hari ini yang saya hormati, Bapak PJS Kepala Desa dan juga Bapak Kepala Desa terpilih Desa Imigrasi Permu periode 2021 sampai dengan 2027 yang saya hormati, dari Dinas PU yang berkenan hadir pada hari ini yang saya hormati, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat, pinsepuh, jajaran pemerintahan desa, TPK, juga kader Posyandu yang berkenan hadir pada hari ini, tamu undangan sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dapat hadir memenuhi undangan dari BPD dalam rangka musyawarah desa serah terima sekaligus musrenbang desa tahun anggaran 2022. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya mewakili atas nama ketua dalam pembuatan RKP, jadi rencana kerja pemerintah desa yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Seperti bersama kita bisa saksikan nanti di slide. Adapun bidang-bidang yang akan kita laksanakan yaitu pada bidang satu yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, mencakup yaitu penyelenggaraan belanja, penghasilan tetap dan tunjangan operasional pemerintah desa. Jadi ini tidak saya bacakan, namun ini ada di slide, bisa sama-sama kita lihat. Pada bidang 2 ini adalah mencakup bidang bidang pendidikan, kemudian sub bidang kesehatan. Yang ingin kami sampaikan di sini yang terpenting adalah pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, di mana di saat musyawarah RKP awal di bulan Oktober lalu, ini ada 3 prioritas kegiatan fisik yang akan dilaksanakan, di mana yang pertama yaitu pembangunan gedung serbaguna, kemudian peningkatan jalan Gang Ki Amir yang alhamdulillah pembukaan badan jalannya ini sudah dilaksanakan di tahun 2021. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan jalan usaha tani dan jalan lingkungan yang di Dusun 3 yang juga pembukaan badan jalannya sudah dilaksanakan di tahun 2021. Mengingat sekarang ini sudah muncul atau terbit perpres bahwasanya 40% dana desa ini tetap bertahan di BLTDD, kemudian 20% itu adalah ketahanan pangan, 8% adalah desa siaga. Maka mengingat hal tersebut, nanti pada kesempatan ini juga dalam rangka penetapan RKP ini di Musrenbang ini, kami berharap mendapatkan satu finalisasi bahwasanya untuk kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang ini, saya berharap sih dapat satu suara ini cukup dilaksanakan di satu kegiatan, karena menurut dana kita menyesuaikan dana. Kalau terlalu banyak link, apalagi seperti peningkatan jalan Ki Amir ini, karena ini kan baru kita buka, kemudian kondisi tanahnya juga belum padat. Saya harap
kalau bisa sih atas nama pemerintahan desa ini nanti peningkatannya atau di tahun yang akan datang. Makanya kalau bisa kita fokus di satu titik, yaitu yang memang sangat layak untuk dilaksanakan, yaitu di pembangunan gedung serbaguna. Mengingat ini lahan tanah yang dimiliki ini adalah hibah dari masyarakat, yang kebetulan ini orang luar malah Pak, dari luar desa dia hibah tanah, kebetulan ada di desa kita tanahnya, jadi bisa kita bangun di situ. Kami berharap sih bisanya satu titik di kegiatan pembangunan gedung serbaguna, karena dana yang sudah, walaupun itu ada turunannya ke daerah, ke kementerian yang terkait untuk tentang dana desa ini, dengan adanya pembagian 40, 20 dan 8%, ini sangat menciut sekali dana fisik ini untuk dilaksanakan. Itu pun kalau dilaksanakan di gedung serbaguna juga belum tentu selesai dalam 1 tahun anggaran, karena kami belum mendapatkan pagu indikatif, masih menggunakan pagu indikatif lama. Kisaran yang kami perkirakan itu di angka 500-an juta, itu belum termasuk finishing kalau kita menyatakannya itu Pak. Kemudian yang kedua, yang bidang 3. Bidang 3 ini adalah subbidang kelembagaan, kebudayaan dan keagamaan, serta subbidang kepemudaan dan olahraga. Di bidang 4 ini, subbidang 4 ini membidangi pertanian, kemudian peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa, dan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penanggulangan subbidang dukungan penanaman modal, jadi untuk BUMDes. Kemudian di bidang 5 ini adalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan ya itu keadaan mendesak. Jadi sebelum ke musyawarah desa serah terimanya, di sini karena ini masuk dalam musrenbang des untuk tahun anggaran 2022, maka daripada itu kami serahkan untuk memimpin keputusan ini, kami kembalikan kepada BPD selaku moderatornya untuk memimpin jalannya kita untuk mengambil satu kesepakatan apa yang akan dilaksanakan di tahun 2022 untuk khususnya ini bidang fisik kegiatan. Maka kepada itu untuk saat ini kami serahkan kepada BPD. Saya akhiri dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian. Mohon maaf saya berdiri ini. Jadi sesuai dengan apa yang diarahkan atau dibacakan oleh Bapak Sekretaris Desa tadi, bahwasanya di tahun 2021 kemarin kita sudah melaksanakan musyawarah desa yang menetapkan 3 skala prioritas. 1 gedung serbaguna, kemudian 2 itu jalan yang pembuatan jalan yang di tempat Pak Ades ya, tembus dengan rumahnya Pak Dadang Santidi ya. Kemudian yang ketiga di Lembur Tonggoh atau Dusun 3 itu juga baru pembukaan jalan. Nah kemudian dari pantauan yang sudah, pembukaan jalan ini baru dimulai, bahkan tanah ini juga dalam kondisi masih labil. Artinya dia perlu dibiarkan ke hujan panasan dulu, kemudian kita lakukan pemadatan. Nah ini juga akan membutuhkan waktu. Artinya kalau prioritas dari 3 prioritas yang kita memang rencanakan, itu ada serbaguna, kemudian 2 fisik pembuatan jalan, itu kalau menurut pantauan itu maka yang 1 yang memang bisa bergerak di situ. Artinya di gedung serbaguna. Tapi ini hanya berupa wacana atau gambaran dulu, karena bagaimanapun itu keputusan berdasarkan dari aspirasi masyarakat.
Itu kami minta mungkin ada usulan di sini barangkali dari BPD Dusun 4 barangkali bisa mewakili. Saya mau tanyakan dulu Pak, kira-kira dari 3 usulan itu mana yang harus kita prioritaskan Pak? Saya rasa saya setuju untuk Gedung Serbaguna Pak. Mengingat kalau kita langsung kepada jalan di Dusun 3, takutnya nanti kan kalau sudah dibangun tanahnya belum padat, kita takutkan masyarakat ini kalau jalan sudah jadi kan terkadang membawa material itu hasilnya kan nggak ini kan, kita larang dia bilang ini milik desa kan. Saya rasa kita satukan dulu ke Gedung Serbaguna Pak. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih dari Bapak Ajuarman ya. Ini BPD mewakili dari Dusun 4 Pak. Kemudian mungkin dari yang bersangkutan di situ di Dusun 2. Dusun 2 terutama yang menghibahkan itu Bapak Sulaiman di situ. Ada di situ. Mungkin saya minta pendapat dari Bapak Sulaiman. Dipersilahkan Pak. Kaitan dalam Musren Bangdes apa yang disampaikan oleh Bapak berkaitan dalam Musren Bangdes ini, apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh sekdes kita bahwa sesungguhnya ada 3 item waktu itu Musdes, tepatnya pada bulan Oktober 2021 ada 3 yang diusulkan. Saya sepakat bahwa prioritas utama itu adalah pembangunan Gedung Serbaguna. Kenapa? Ini Gedung Serbaguna ini dalam RPJMDes itu sudah diusulkan dari 2018 kalau tidak salah. Sehubungan aspirasi masyarakat, maka skala prioritas mengalah untuk pembangunan Gedung Serbaguna. Nah sekarang untuk 2022 tinggal Gedung Serbaguna. Jadi kalau daftar tunggu ya inilah Pak. Kenapa penting sekali Gedung Serbaguna? Saya sampaikan ini Gedung Serbaguna ini kita dapat 4 kapling Pak, dana hibah 4 kapling dari seseorang yang bernama Dudi Haryono. Beliau adalah guru SMP 3 pada Mekah. Kebetulan beliau punya lokasi persawahan di sebelahnya Pak. Jadi alhamdulillah di saat desa lain mau mencari dan membeli itu sulit, kita dikasih hibah, alhamdulillah. Dan itu sebuah terobosan sudah kami sertifikat. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan. Karena memang fungsi Gedung Serbaguna kita yakini ke depan bahwa kita ini berpotensi imigrasi permu ini desa di balik kota. Jadi suatu saat untuk kebutuhan masyarakat juga, tidak Dusun 1 tetapi semua, kebetulan itu di Dusun 1. Gedung Serbaguna berfungsi seperti halnya di kota itu banyak Pak. Seperti kita ketahui untuk acara hajat, acara kegiatan-kegiatan yang lain, dan menjadi nilai guna kita disewa baik ke kabupaten dan untuk di desa tentu mungkin karena masyarakat desa kebutuhannya, tetapi nilai ininya agak sosial gitu Pak. Jadi karena kebutuhan masyarakat umpama ada hajat yang di pinggir jalan, rumahnya sempit, jadi kegunaan Gedung Serbaguna itu sebuah kewajiban. Kemudian kepada Bapak Kepala Desa nanti usul, kita tetap mendukung sepenuhnya. Jadi apa-apa kebutuhan, jadi kata Bapak tadi pembangunan berkelanjutan. Jadi estafeta itu harus kita dukung Pak. Harus kita jadi contoh. Kenapa? Untuk masyarakat. Jadi Gedung Serbaguna ini biar nilai tambahnya lebih berwarna, itu harus lebih tinggi lagi, berfungsi sebagai sarana olahraga juga. Dalam hal ini untuk badminton. Nah, karena tinggi itu fungsinya juga kalau keramaian ada, sirkulasi udaranya lancar. Kalau kita lihat di Kepahyang, walaupun luas, tetapi karena plafonnya pendek, jadi terkesan pengap.
walaupun dia pakai AC tapi agak sulit. Tapi kalau tinggi, jadi harapan kita walaupun 2 tahun anggaran itu saya sarankan tetap kita harus lebih tinggi, Pak. Untuk selanjutnya, kenapa? Untuk ke depan DD ini peruntukan pembangunan fisik itu ada kemungkinan semakin berkurang. Dianggap negara desa ini sudah mulai pembangunan fisik sudah mulai merata, sehingga yang dikedepankan nanti adalah peningkatan kapasitas. Mungkin 2024 bisa jadi tinggal 10%. Nah, bagaimana kita akan membangun fisik sementara desa kita masih sangat memerlukan sekali fisik-fisik itu. Jadi sebuah fardu kifayah lah, fardu ain lah gitu, untuk dibangun gedung serbaguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada Pak usulan yang lain? Ya, silakan Pak. Ini mewakili BPD Dusun 2 ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan bahwa sebetulnya memang yang pantas prioritas utama pada tahun anggaran 2022 yaitu pembangunan gedung serbaguna. Saya sangat setuju sekali. Hanya saja tadi Bapak kita Sulaiman mengatakan bahwa mungkin di 2 tahun anggaran. Tapi saya pikir ada baiknya, alangkah baiknya kalau diselesaikan dalam satu anggaran tahun 2022. Demikian saja. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu oleh sekalian ini. Nah, dari pelaksanaan semua fisik ini, dari aspirasi sudah ada, dari 2, 4 juga sudah, kemudian dari tokoh masyarakat. Kemudian di sini saya butuh sebagai penanggung jawab anggaran. Jadi bagaimanapun saya butuh suaranya ini. Bapak Erwanda, saya minta suara Bapak mengenai pelaksanaan diprioritaskan nomor 1 ini gedung serbaguna, Pak. Apakah Bapak setuju atau tidak, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, tadi sudah kita dengar sama-sama dari 3 menyampaikan aspirasinya, dan ketiga-tiganya itu maunya gedung. Memang kalau kita laksanakan 1 tahun, takutnya nanti ada yang lebih mendesak itu. Nah, jadi kalau saya secara pribadi, ya saya setuju, karena di situ kan untuk kepentingan masyarakat juga. Karena kalau yang lain-lain seperti takutnya belum termasuk di dalam RPJMDes. Nah, ini bermasalah kalau kita menetapkan. Tapi nanti kalau KDS yang baru ada misalnya pembangunan yang lain sudah termasuk di dalam RPJMDes, baru bisa kita laksanakan. Nah, ini karena tadi saya dengar yang terakhir, nah, masalah pembangunan gedung serbaguna ini itu sangat, kalau saya pribadi, kalau secara ekonomisnya itu sangat bagus sekali, karena bisa dipakai untuk acara-acara dan juga nanti bisa menambah lapangan pekerjaan, menambah masukan desa. Nah, itu sangat, jadi kalau memang itu bangunlah sebaik-baiknya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi kalau saya pribadi setuju. Terima kasih. Baik.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada 4 usulan dan mudah-mudahan di pelaksanaan tahun 2022 ini skala prioritas pembangunan fisik itu di gedung serbaguna saya tetapkan. Selanjutnya, penandatanganan berita acara musyawarah rencana pembangunan desa di tahun anggaran 2022. Silakan, Pak. Kembali berjalan berita ini, kami minta berdiri di depan, Pak. Mungkin banyak yang belum kenal. Ini aja, Pak. Ya. Jangan diseterap. Ini Bapak Eri Sasmita. Jadi kawan kita, rekan kita, mudah-mudahan bisa tetap maju ke depan sampai dengan 2024 mendampingi Badan Permusyawaratan Desa Migrasi Permu. Terima kasih, Pak. Silakan kembali, Pak. Selanjutnya kita masuk masih acara kelima, yaitu musyawarah desa serah terima dari fisik yang sudah kita laksanakan. Tapi sebelum memasuki acara tersebut, kami minta mungkin ada arahan dari mewakili dari PU, Pak. Dipersilakan. Minta waktunya sebentar, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kades terpilih Desa Imigrasi Permu. Selamat, Pak, semoga amanah dalam menjalankan tugas. Yang saya hormati PJS Kepala Desa yang mewakili Pak Camat, katanya mewakili kasih PMD. Selamat siang, Pak. Yang saya hormati rekan dari tenaga ahli, dari rekan dari Dinas PMD Pak Karmolis, rekan dari BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang terkhusus saya hormati Bapak Imam, Pak, dan juga yang terkhusus saya hormati ini hadir juga guru kami, Pak Rusmedi. Terima kasih, Pak. Tanpa bimbingan Bapak kami tidak bisa duduk di forum ini. Hari ini acaranya saya lihat dari undangan yang disampaikan ke Dinas PU, karena hubungan Kepala Dinas kami tidak bisa hadir. Dia mewakilkan bersama kami dalam agenda musyawarah desa serah terima pekerjaan. Nah, di sini kami jelaskan di sini, Bapak, kami dari Dinas Pekerjaan Umum inilah membantu tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari PMD. Seperti yang disinggung oleh Dinas PMD tadi, masalah regulasi atau aturannya itu PMD yang sebagai leading sektornya, kami membantu di tugas teknisnya saja. Jadi kami di sini, Bapak, hadir berdasarkan mewakili dari pemerintah Kabupaten Bepayang, ada dari Dinas Pekerjaan Umum, ada juga dari PMD. Karena kami dari Dinas Teknis, kami hanya berbicara masalah teknisnya saja.
justifikasi teknis dan teknisnya saja. Ini musyawarah desa serah terima pekerjaan. Ada rekan-rekan TPK yang pelaksana teknis pembangunan infrastruktur desa. Ada ya. Nah. Musyawarah desa serah terima pekerjaan. Kalau serah terima pekerjaan artinya khususnya infrastruktur, artinya pekerjaan itu sudah dinyatakan 100% ya. Rekan-rekan dari konsultan ada berhalangan hadir. Ya. Kami mengingatkan lagi di sini seperti poin pertama yang saya jelaskan tadi, karena kami hadir di sini membantu memberi saran, pendapat dan saran secara justifikasi teknis. Kami mengingatkan lagi pada rekan TPK sebelum diserah terimakan ke kepala desa atau PJS kepala desa dan diserah terimakan ke masyarakat. Tolong laporan-laporan pendukung fisik tadi seperti asbul drawing, backup data, dokumentasi pekerjaan atau apalah yang sesuai dengan regulasi fisik yang ada. Tolong semuanya disiapkan. Dalam artian bukan disiapkan, dibuat sesuai dengan kondisi real fisik di lapangan, sesuai dengan RAP, rencana anggaran biaya yang ada. Ini yang sering jadi permasalahan. Laporan fisik pekerjaannya tidak sesuai dengan kondisi real fisik di lapangan, dan juga sebaliknya. Seperti yang disinggung dari Dinas PMD tadi, kami nggak tahu teknis Pak, yang tahu teknis yang mewakili Dinas PU katanya. Itu yang sering terjadi. Karena Bapak Ibu Bapak, inilah yang sering terjadi permasalahan, indikasi hukumnya ke situ. Dana desa. Tapi kita mengutip seperti yang apa yang dibicarakan dari rekan-rekan tadi, saya juga mengutip bukan di desa sini, tapi di desa yang lain. Ya. Ini yang jadi kadang menjadi prioritas kita. Kami di sini selaku dari Dinas Teknis mengingatkan lagi juga rekan-rekan tenaga ahli juga tolong bimbing, dan konsultan juga tolong bimbing kader teknis desa ini untuk pembangunan infrastruktur itu sesuai dengan justifikasi teknisnya, sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Karena apa? Kami pernah dipertanyakan, kok dana desa itu sering bermasalah, orang PU kemana katanya. Ini makanya saya mau berbicara nih. Mungkin rekan-rekan PU lagi yang hadir mungkin nggak diberi kesempatan. Ini saya berbicara. Saya jelaskan Bapak, kami dari Dinas PU, kebetulan saya sendiri ini di bidang jasa konstruksi, masalah pengaturan, pengawasan dan pemberdayaan. Saya kira cukup nyambung apabila bicara masalah pengaturan. Kebetulan di sini juga pembangunan infrastruktur. Kalau masalah pembibitan atau lain-lain kami enggak, itu mungkin dinas pertanian dan lain-lain. Ini yang jadi ini kan. Tolong kepada rekan-rekan TPK sekalian, apapun yang kita bangun, apapun yang kita buat, apapun yang kita ini, jangan hanya tahu cuma konsultannya saja. Kami nggak tahu konsultan, karena konsultan itu berkontrak sama rekan-rekan TPK, seperti itu ya. Nah, jadi tugasnya itu sebenarnya membantu kita. Jangan kita yang selaku tim, selaku ini, kita nggak tahu panjangnya berapa, gimana. Nah, maksimal kita memahami. Ini kami dari Dinas Teknis, kami mengingatkan ini. Ini yang sering terjadi. Tapi enggak terjadi di desa sini, tapi terjadi di desa lain. Tolong untuk rekan-rekan khususnya rekan TPK, karena kalau secara teknis ini kalau di dinas kami Pak, TPK ini PPTK, jadi ada tugas tanggung jawabnya juga. Ya, selain Kades juga ada tanggung jawab. Tapi kita TPK juga, kita kader teknis juga punya rasa tanggung jawab. Nah, untuk meningkatkan mutu dari SDM dari TPK ini, kami dari Dinas PU Pak, kami ada program ini, program peningkatan, program pelatihan sertifikasi tenaga terampil konstruksi. Nah, sesuai dengan Perpres nomor 2 tahun 2017, bahwasanya yang bekerja di sektor konstruksi itu harus memiliki sertifikat. Nah, kami ada program 2022, tapi terkendala kita di Pemda Kepayang khususnya Dinas PU, itu kekurangan anggaran Bapak.
Jadi kalau mungkin kami di sini minta tolong sama rekan-rekan konsultan, rekan tenaga ahli, tolong jelaskan nanti sama rekan-rekan TPK untuk 2022 apa guna asas manfaat dari sertifikat tersebut. Kalau kita jelaskan di sini kan terlalu panjang waktunya, karena waktu juga sudah siang, Pak. Nah, untuk yang serah terima pekerjaan, kan beberapa fisik yang di desa tadi saya dengar dari tim TPK, tim teknis sudah membangun, sudah dijelaskan. Bagi masyarakat sekalian, khususnya desa imigrasi Permu, pengawasan pembangunan infrastruktur itu Bapak Ibu, itu lebih baik langsung masyarakatnya. Karena kenapa Ibu Bapak? Pembangunan infrastruktur itu salah satu sumber dananya adalah dari hasil pajak yang kita bayar, masyarakat bayar, kita masyarakat yang bayar. Artinya itu juga uang kita juga. Jadi kami di sini mengingatkan lagi untuk masyarakat di musyawarah desa ini, dalam pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dari TPK, kalau ada saran pendapat, ada apa dari masukan pembangunan yang 2021 ini, mungkin nggak ininya, nggak belen ininya, silakan sampaikan Pak. Kebetulan ini saya lihat semuanya hadir ini, dari unsur TNI juga ada. Silakan sampaikan Pak. Jangan nanti bicaranya di tahun 2023. Ada yang kotel di sana katanya. Rapat betonnya banyak retak. Jangan, nggak usah, nggak usah. Ini bicaralah kalau bangunan itu ada saran dan pendapat untuk bangunan yang infrastruktur yang dibangun 2021, silakan sampaikan di sini di forum ini. Itu namanya kita mau suara desa dalam pembangunan infrastruktur. Silakan, karena Bapak Ibu saya jelaskan tadi, saya ingatkan lagi, karena itu uang kita selaku masyarakat. Mereka ini cuma membangun saja. Nah, yang terakhir untuk masalah pengawasan pemeliharaan. Pemeliharaan Bapak Ibu, secara justifikasi teknisnya kan nggak ada anggaran pemeliharaannya. Karena saya bilang tadi dari poin tadi, itu adalah uang yang dari kita juga. Peliharalah bangunan-bangunan infrastruktur yang dibangun di desa ini, seperti kita menjaga bangunan milik kita sendiri. Karena itu jadi uang kita juga. Secara teknisnya tadi ada dijelaskan masalah rapat beton. Kan kekuatan fisik rapat beton itu nggak sampai 1 ton ya Pak ya. Nah, secara teknisnya kalau kita bawa kendaraan kalau melebihi kapasitas dari 1 ton, jangan dilewati Pak. Itu salah satu bentuk kita masyarakat, kita menjaganya. Tadi saya dengar ada juga drainase. Secara spesifikasi teknisnya mungkin jangan kita buang limbah-limbah yang kadar asamnya melebihi dari kekuatan bangunan tersebut. Bahkan itu juga cepat rusak juga Bapak. Jadi itu peran kita, salah satu contohnya masyarakat dalam memelihara kondisi fisik bangunan tersebut. Kita sama-sama berharap semoga bangunan-bangunan yang dibangun dari desa ini, dari tim TPK ini sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, sesuai dengan RAB yang ada, tepat guna, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat desa, khususnya desa imigrasi Permu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak. Mohon maaf karena banyak kurang pada lebihnya. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik, Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Selanjutnya laporan Ketua TPK. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kepahyang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dari Dinas PMD, Dinas PU, Tenaga Ahli, Pendamping Desa, P3MD, yang kami hormati Bapak PJS Kepala Desa Desa Imigrasi Permu beserta perangkatnya,
Yang kami hormati Bapak M. Yunis selaku Kepala Desa terpilih di Desa Imigrasi Permu. Yang kami hormati Ketua BPD, LKD, LPM beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak-bapak, Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas Desa Imigrasi Permu. Yang kami hormati Bapak Sulaiman selaku mantan Kepala Desa Imigrasi Permu. Bapak Imam beserta jajarannya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dilimpahkan rahmatnya sehingga kita masih dapat menghadiri acara pada hari ini, yaitu acara musyawarah desa serah terima kegiatan dana desa tahun 2021 dan Musren Bangdes tahun 2022. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu sekalian, di sini saya selaku ketua TPK akan memaparkan beberapa kegiatan dana desa tahun 2021 yang telah kami laksanakan dan alhamdulillah sudah selesai 100% di Desa Imigrasi Permu ini dan akan kami tampilkan dalam tampilan slide. Silakan. Pembukaan jalan TPT dan plat deker Gang Ki Amir Dusun 2 dengan volume 82 meter persegi dengan dana Rp71.555.000. Yang kedua, pembukaan jalan TPT dan plat deker Dusun 3 dengan panjang 200 meter dengan dana Rp66.855.000. Yang ketiga, rehab jalan Rabat Beton, TPT dan drainase Gang Kiai Haji Maksum Dusun 1 dengan volume 1 paket kegiatan dengan jumlah dana Rp149.033.500. Penambahan jalan usaha tani TPT dan drainase Dusun 3 dengan volume 347 meter persegi dengan dana Rp97.694.000. Gambar. Dan inilah foto dari titik 0 50 sampai 100. Ini yang di Dusun 1 ini, Pak. Pekerjaan rabat beton yang di Dusun 1 ya. Rehab rabat beton, Pak. Ya. Nah ini drainase nih, Pak. Ini yang dibangun sama rehab jalan rabat beton ini. Nah ini TPT ya, Pak, yang di Dusun 1 nih, Pak. Permu yang berpartisipasi membantu kami dalam melaksanakan kegiatan dana desa tahun anggaran 2021 ini. Saya selaku ketua panitia mohon maaf bila terdapat kesalahan karena kami juga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Lebih dari kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan keuangan penggunaan anggaran di tahun 2021 sekaligus nanti membuka sesi tanya jawab mengenai pelaksanaan fisik yang sudah dilakukan. Dipersilakan kepada Bapak Sarjoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini mewakili atas nama
PPKD ini melaporkan realisasi APBDes tahun anggaran 2021. Adapun laporan yang pertama yaitu pendapatan, di mana pendapatan ini ada pendapatan asli desa yaitu sebesar Rp700.000. Kemudian pendapatan transfer terdiri dari dana desa dan alokasi dana desa dengan total 1,278.437, termasuk di situ pendapatan lain-lain ada bunga bank. Untuk bidang belanja, pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini dari siltap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, kemudian jaminan kesehatan, kemudian juga tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja untuk BPD, kemudian belanja operasional pemerintah desa, belanja honor Linmas, kemudian belanja honor perangkat agama, belanja honor lembaga adat Kutai, kemudian belanja modal aset desa, kemudian belanja musyawarah desa, dan belanja dukungan pelaksanaan pemilihan kepala desa, dengan total jumlah belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp455.935.411. Kemudian masuk pada sub bidang 2, ini adalah bidang pembangunan, di mana di sini tetap ada sub bidangnya yaitu bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita ada pemberian honor untuk guru TK, yang karena kebetulan TK Serikandi ini adalah TK milik desa, jadi ada satu bantuan untuk guru honorernya. Kemudian pada sub bidang kesehatan ini pemberian honor pada kader posyandu, kemudian belanja PMT balita, dan belanja makan minum posyandu lansia. Saat ini sudah selesai MDST yang ada MDST Desa Imigrasi Permu, dan berjalan dengan lancar. Serah terima kegiatan dari TPK ke Kades, kemudian dari Kades ke BPD juga sudah dilakukan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Masyarakat juga antusias, tidak banyak protes. Kemudian pekerjaan juga penilaian masyarakat bagus. Ada yang menarik di sini adalah mantan kepala desa juga hadir, kepala desa terpilih juga hadir, sehingga masyarakat sepertinya ya ini perlu dicontoh, rukun, damai dalam membangun desa. Foto-foto, Pak Kade. Dokumentasi. Pak John, dokumentasi Pak. Foto bersama. Balai Desa Imigrasi Permu, luar biasa. Balai desanya juga bagus, standar kantor. Transparansi anggaran juga ada, ini ditempel dan bisa dilihat oleh masyarakat. Balai desa juga luas. Ini kantor desa. Ya, silakan. Kantor desa Imigrasi Permu, luar biasa. Ruang perangkat Pak Sekdes serta dengan pembantu.